Perkenalkan, nama saya Novita Sarang Wolonteri dengan NIM 2407010146. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu siklus perencanaan dalam pembangunan kesehatan. Sebelumnya pasti teman-teman udah pernah dengar apa itu perencanaan. Tapi teman-teman pernah dengar nggak perencanaan dalam kesehatan itu apa? Nah, secara umum perencanaan sendiri merupakan upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan perencanaan dalam kesehatan merupakan proses merumuskan masalah-masalah kesehatan yang sedang berkembang di masyarakat, seperti menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan juga menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya ada manfaat dari perencanaan kesehatan. Perencanaan kesehatan sendiri bermanfaat untuk membantu mengarahkan upaya pelayanan kesehatan secara lebih terstruktur, efisien, dan juga tepat sasaran. Dengan perencanaan juga, kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi sejak awal seperti sumber daya, tenaga, dana, dan fasilitas dapat dialokasikan secara optimal, serta program-program kesehatan dapat dilaksanakan sesuai prioritas. Selain itu, perencanaan juga memudahkan evaluasi hasil sehingga pihak terkait dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan. Dalam siklus perencanaan kesehatan terdapat 10 problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi sendiri merupakan tahap di mana mengumpulkan informasi untuk memahami kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti mencari data, mengamati lingkungan, dan mempelajari fakta agar mengetahui gambaran masalah secara menyeluruh. Nah, tujuan dari analisis situasi sendiri untuk mengetahui kondisi sebenarnya agar dasar pengambilan prioritasnya itu tepat. Berikutnya ada identifikasi masalah. Nah, dari hasil analisis kita sebelumnya, kita dapat menentukan masalah apa yang benar-benar ada di masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan mengklarifikasi masalah utama agar tidak salah sasaran dalam memilih prioritas. Tujuan dari identifikasi masalah sendiri untuk menentukan masalah yang spesifik untuk diselesaikan. Berikutnya ada prioritas masalah. Nah, prioritas masalah sendiri merupakan tahap penetapan permasalahan yang ada di masyarakat yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan secara sekaligus, sehingga harus dipilih mana yang paling mendesak, berdampak besar, dan membutuhkan penanganan segera. Maka itu, tujuan dari prioritas masalah adalah memilih masalah yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu. Yang keempat ada tujuan. Nah, tujuan dirumuskan sebagai hasil yang ingin dicapai setelah masalah diselesaikan. Tujuan sendiri harus jelas, terukur, dan juga memiliki batas waktu. Karena tujuan sendiri memberi arah agar program yang dibuat memiliki pencapaian yang dapat dievaluasi. Yang berikutnya ada alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah sendiri dilakukan dengan menyampaikan beberapa penyelesaian masalah yang nantinya akan dipilih sendiri berdasarkan kemampuan dan kemampuan masyarakat berdasarkan biaya dan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari alternatif pemecahan masalah sendiri untuk menyediakan berbagai pilihan solusi terbaik sebelum ditentukan yang paling sesuai. Berikutnya ada rencana operasional. Rencana operasional sendiri merupakan alternatif solusi yang telah dipilih, kemudian disusun menjadi rencana yang sistematis, mencakup jadwal, pelaksana, sasaran, lokasi, serta sumber pendanaan. Rencana operasional juga bertujuan untuk membuat langkah pelaksanaan yang terstruktur dan mudah diterapkan. Tahap yang berikutnya yaitu pelaksanaan dan penggerakan. Nah, pada tahap ini rencana yang telah ditetapkan telah dibuat dan dijalankan di lapangan. Pada tahap ini juga diperlukan koordinasi, motivasi tim, dan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Tujuan dari tahap ini untuk melaksanakan solusi agar mengatasi masalah sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap yang berikutnya yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, dalam pemantauan dilakukan selama pelaksanaan
rencana untuk melihat apakah program berjalan sesuai rencana atau ada hambatan. Nah, pemantauan sendiri juga bertujuan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan agar dapat dilakukan koreksi bila ada kendala. Tahap yang ke-9 yaitu pengawasan dan pengendalian. Nah, pada tahap ini kita memastikan apakah kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan rencana kita ataukah sudah menyimpang. Karena jika ada masalah dapat dilakukan tindakan yang korektif. Karena pengawasan pengendalian bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan agar tetap efektif dan juga efisien. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini dilakukan setelah program selesai untuk menilai apakah tujuan yang direncanakan tercapai atau tidak dan melihat apakah ada dampak dari program terhadap masalah yang dihadapi. Nah, evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan dan menentukan langkah selanjutnya untuk program selanjutnya. Sekian penjelasan saya mengenai siklus perencanaan dalam kesehatan. Kiranya penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.